Ya, saya mau absen dulu. Sirca, Agrona, Lika, Ruth, Echa, Paskali, Dion, Deon, Juliana, Delta, Hosa, Yoga, Brilian, Kia, Citra. Oke, selamat pagi. Nah, apa kabar hari ini? Apa kabar hari ini? Baik. Ya, luar biasa. Gitu dia. Oke, sudah sarapan? Ya, hari ini kita akan belajar mengenai materi tentang pengampunan atau mengampuni, bagaimana karya keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus. Namun sebelum kita mulai, silakan satu orang pimpin doa, boleh? Siapa? Maaf? Oh, bentar, supaya suaramu nanti terdengar. Sini nggak berdoa. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Tuhan, hari ini kami ingin belajar mengenai pengampunan dan lainnya. Tuhan, tolonglah kami agar kami mengerti tentang pelajaran dan tugas-tugas yang akan diberikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya. Menurut kalian, apa itu mengampuni? Mengampuni adalah memaafkan seorang itu dalam dosanya yang Ya. Memaafkan orang lain tanpa syarat dan tidak mengungkit-ungkitnya lagi. Ya, jadi dengan tulus hati, dengan kerelaan hati kita memaafkan orang lain, itu mengampuni. Ya. Nah, bagaimana karya Allah, pengampunan Allah di dalam Yesus Kristus terhadap kita juga, itu ada di dalam contoh yang ada di slide nanti. Ya. Nah, tujuan pembelajarannya, setelah menyimak dari video bahan ajar yang nanti akan saya sampaikan ke kalian, ya, diharapkan kelas 7 itu mampu menjelaskan Allah menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus dengan benar. Itu harapannya. Jadi kita belajar ini bukan tidak ada tujuannya, tujuannya ada. Kemudian yang kedua, setelah membaca Alkitab dari Lukas pasal 23 ayat 33 sampai 43 dan mendengarkan penjelasan melalui tayangan slide, siswa mampu menceritakan peristiwa kematian Yesus di kayu salib sebagai penebusan dosa dan karya keselamatan Allah dengan benar. Kemudian melalui pendekatan saintifik dengan model pembelajaran PBL atau problem based learning, peserta didik, problem based learning itu diskusi ya. Jadi diharapkan kalian dengan berdiskusi itu bisa nantinya menjelaskan arti mengampuni seperti Allah telah lakukan untuk manusia dengan benar. Nah, ya, tidak semua orang yang
melakukan kesalahan itu biasanya mau mengakui kesalahannya atau meminta maaf. Dan juga tidak setiap orang mudah memaafkan atau mengampuni. Apalagi bila kesalahan orang lain tersebut dirasa sangat menyakitkan. Betul nggak ini? Betul ya? Pernah mengalami hal yang seperti itu? Atau menjadi orang yang malah sebagai orang yang tidak mau mengampuni orang lain karena terlalu berat kesalahan yang dibuat oleh temannya misalnya, lalu dia tidak mau memaafkan orang lain. Pernah seperti begitu? Pernah? Masih dipendam sampai sekarang? Boleh di-share? Boleh diceritakan? Ya, tidak usah pakai inisial atau apa, siapa begitu. Tidak masalah. Teman atau keluarga atau sahabat? Gimana ini? Terus dia itu ditanya gitu, kamu lihat aku nih nggak bawa praktek tuh, nggak bawa baju olahraga katanya gitu. Ya langsung kayak dendam gitu, nggak tahu jadi apa. Gitu datang tuh kalau butuh aja gitu, nggak suka tuh. Ketika dia perlu, dia datang. Ketika dia nggak perlu, nggak tahu-tahu gitu ya? Iya, kayak nggak kenal gitu. Dimaafkan nggak? Saya tanya ini. Dimaafkan? Nggak? Belum? Oke, nanti. Terima kasih. Ada lagi? Atau malah saya yang sebenarnya saya yang bersalah, tetapi karena gengsi akhirnya nggak mau meminta maaf, atau karena saya kan lebih tua dari dia, ngapain saya minta maaf, atau saya yang benar kok, saya nggak salah begitu ya, ngapain saya minta maaf. Pernah seperti begitu? Enggak. Berarti di kelas ini nggak ada yang egois. Ya. Berarti kalau punya kesalahan langsung minta maaf begitu? Ya. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, faktor yang menghambat orang untuk berani mengakui kesalahan atau memaafkan orang lain itu karena keinginan untuk mempertahankan harga diri atau wibawa atau merasa gengsi. Ini yang saya bilang tadi, karena dia nggak mau memaafkan siapa namanya, Angelika ya. Ya, karena saya nggak mau memaafkan Angelika, lalu karena saya merasa saya lebih tua dari Angelika, walaupun saya salah, saya nggak mau minta maaf. Kira-kira benar nggak saya? Tidak kan? Ya. Walau tidak ada namanya yang lebih senior atau lebih tua begitu. Atau di sini pernah nggak kakak kelasnya mau mengajak kalian berantem? Nggak. Syukurlah kalau begitu. Karena saya punya pengalaman pribadi saya. Ketika itu saya harus bersama keluarga saya harus pindah dengan bapak dan ibu saya, harus pindah ke Sampit. Saya awalnya di Banjarmasin. Nah,
otomatis saya harus mencari sekolah baru di sana, masuk di sekolah baru. Berarti saya ya anggaplah siswa pindahan yang baru begitu ya. Karena saya merasa hormat dengan kakak kelas begitu, dan otomatis juga saya harus mencari teman. Ya, ketika di sekolah baru itu saya harus mencari teman, siapa saja, laki-laki, perempuan, saya harus mencari teman. Nah, saat itu saya istirahat, jam istirahat saya beli es begitu. Saya sambil minum, lalu tiba-tiba lewatlah 2 orang kakak kelas begitu, laki-laki. Saya senyum dong, dengan istilahnya apa ya, berusaha untuk ramah begitu. Saya tersenyum, ternyata mereka menanggapi lain. Lalu mereka mendatangi saya, kenapa kamu senyum-senyum begitu? Kenapa kamu ketawa-ketawa? Katanya. Lalu saya jelaskan, oh mohon maaf, saya bilang, kalau saya tersenyum dengan senyuman saya, lalu kakak berdua menjadi marah dengan saya, karena saya siswa baru di sini dan saya menghormati kakak sebagai kakak kelas saya. Saya katakan demikian. Ya puji Tuhan, yang awalnya mereka mau yang punya niat nggak baik begitu ya, mau ngajak berantem begitu, jadi tidak. Karena saya menjelaskannya dengan baik-baik. Coba seandainya, oh ayo di mana kita mau bertampar kah? Saya mungkin sudah lain cerita kan. Nah, begitu juga cara bagaimana kita menghadapi orang lain dengan tersenyum, itu lebih manis kok. Nah, jadi itu ya, yang kedua itu faktor yang menghambat orang untuk mengakui kesalahannya, itu karena dia mempertahankan harga dirinya, gengsi, jaga gengsi dia. Yang ketiga, tidak jujur untuk mengakui kesalahan dan membuat kesalahan itu dianggap biasa. Kesalahan itu dianggap biasa begitu. Sehingga atau bahkan melemparkan kesalahannya kepada orang lain. Oh, si Brian yang duluan mukul saya, Pak, katanya. Melemparkan kesalahannya untuk orang lain. Nah, kemudian yang keempat, ketidakmampuan memaafkan atau mengampuni selain dapat menyebabkan orang yang bersalah menanggung rasa bersalah berkepanjangan, juga dapat menimbulkan permusuhan dan kebencian dan akhirnya dendam lama begitu ya, didendam lama begitu. Saya malas minta maaf atau saya malas memaafkan dia begitu. Itu bisa menjadi rusuh yang besar ya, karena apa? Begitu dikorek, itu luka yang sudah, seperti misalnya kalian pernah jatuh terus ada luka begitu, lalu dia mau sembuh itu kan gatal biasanya ya. Seperti itulah kalau luka itu dikorek-korek, akhirnya luka lagi. Ya sama seperti benci itu, kalau kita memendamnya, itu menjadi hal yang bisa berakibat fatal. Akhirnya menjadi rusuh ya, karena hal kecil saja. Nah, dalam hal ini
Yesus digambarkan sebagai pribadi yang selalu hadir. Ya. Kasihnya yang tidak terbatas kepada siapapun. Setiap pendosa yang bertobat. Dan Allah senantiasa mengampuni dan memberi kesempatan kepada manusia untuk bertobat. Demikian pula ada perempuan yang berdosa, Yesus tidak mengadili. Ya. Itu ada di dalam, saya lupa ini, Yohanes, ketika seorang perempuan diketemukan sedang berbuat tidak baik, tidak senonoh, lalu mau dihakimi. Lalu orang-orang Farisi membawa ke hadapan Yesus dan mengatakan bahwa kalau orang ini kedapatan, kalau ada orang yang kedapatan berbuat tidak senonoh atau berbuat sundal, itu akan dihukum dengan rajam. Hukum rajam, tahu hukum rajam? Hukum rajam itu dilempari batu sampai mati. Ya. Nah, jadi dengan begitu mereka mau mencoba Yesus juga. Sebenarnya apa yang dikatakan Yesus? Yesus tidak mengadili. Yesus berkata, siapa yang merasa dirinya paling benar atau tidak berdosa, silahkan dia yang paling pertama untuk melemparkan batunya. Ada nggak yang melemparkan batunya? Tidak ada. Karena apa? Merasa dong ya. Masa ada orang yang nggak berdosa? Tidak mungkin. Tetapi Yesus mau mengajarkan kasih. Itu maksudnya, intinya adalah itu. Ya. Yesus tidak membenarkan yang dilakukan sama perempuan ini, itu salah, gitu ya. Tetapi yang Yesus mau ajarkan apa? Bagaimana kita mau berbuat mengasihi orang lain. Bagaimana kita mau berbuat untuk tidak mengadili orang lain, tidak menghakimi orang lain, tidak menganggap dirinya yang paling benar. Jadi begitu. Ya, pada dasarnya semua orang ingin hidup damai ya. Saya juga ingin hidup damai, kalian juga. Caranya ya memaafkan dan mengampuni. Itu adalah jalan yang perdamaian yang satu-satunya yang paling baik. Memaafkan akan mendatangkan kelegaan, kebahagiaan. Tidak ada rasa dengki, tidak ada rasa marah. Pasti akan lega. Orang yang memaafkan itu pasti akan mendatangkan kebahagiaan. Orang yang memaafkan dan dimaafkan itu pasti akan lega, senang, tidak ada masalah. Nah, ini hambatannya. Hambatannya yang pertama tadi apa? Egois. Yang kedua, angkuh. Yang ketiga, gengsi, merasa dirinya tua, merasa dirinya paling benar. Yang keempat, sulit memaafkan. Nah, ya tadi. Sulit memaafkan katanya. Padahal di dalam Alkitab itu ada loh ya, bahwa jangan kau pendam amarahmu sampai matahari terbenam. Jadi kalau matahari sudah terbenam, ya sudah. Sesakit apapun, sesulit apapun, kita harus memaafkan orang lain.
Contohnya apa? Ini. Ketika Yesus mati di kayu salib, Allah itu sebenarnya sejak manusia jatuh ke dalam dosa, ini kan hubungan antara Allah dengan, sini Allah ya, hubungan antara Allah dengan manusia ini menjadi rusak ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Kapan manusia jatuh ke dalam dosa? Ketika Hawa memakan buah di buah pengetahuan di tangan. Ya. Ketika Adam dan Hawa memakan buah pengetahuan. Dari situlah awalnya hubungan antara Allah dengan manusia menjadi rusak. Karena apa? Manusia melanggar janjinya, melanggar perintah Allah. Allah bilang, silahkan kamu makan buah di taman ini, tetapi yang di tengah itu jangan. Datanglah iblis merayu. Tampilannya dibuat menarik sama iblis kan. Buahnya misalnya merah begitu. Kalau buahnya itu merah berarti tandanya apa? Masak. Kalau durian berbau harum ya. Tapi kadang apa? Buah itu yang tampilannya bagus bisa saja dalamnya rusak atau busuk. Bisa. Kenapa saya katakan demikian? Ini yang dimaksudkan oleh Tuhan. Bahwa yang itu jangan dimakan gitu loh ya. Nah, jadi jangan melihat tampilan luarnya. Jangan melihat tampilan luarnya. Tetapi apa? Isi hati. Isinya itu ya. Setelah hubungan antara Allah dengan manusia menjadi rusak, Allah sudah sering memperbaiki hubungan antara Allah dengan manusia. Sering. Melalui nabi. Banyak ya, Musa. Siapa lagi? Cerita di Perjanjian Lama. Siapa? Abraham. Siapa lagi? Nuh. Ya. Dan banyak lagi lainnya. Itu apa? Ingin menceritakan bahwa Allah itu sudah memberikan tanda kepada manusia supaya bertobat, supaya untuk bisa baik lagi. Tetapi apa? Manusia selalu melanggar, dilanggar lagi, ya. Itu. Bahkan sampai akhirnya ketika Nuh disuruh membuat apa? Membuat bahtera, lalu dihapuskan semuanya dengan air. Allah tetap memelihara manusia dari Nuh ini tadi. Dan Allah berjanji tidak akan apa? Apa janji Allah? Allah tidak akan mendatangkan air bah lagi. Tandanya apa? Langit. Jadi karya pengampunan Allah itu sebenarnya sudah ada sejak Perjanjian Lama. Nah,
Kemudian masuklah ke perjanjian baru. Allah sendiri dengan inisiatifnya. Oh, tidak bisa ini kalau tidak Allah yang langsung turun, begitu ya. Lalu apa? Allah turun ke dunia ini dan menjadi sebagai manusia dengan wujud manusia. Yang lahir dari Maria, perawan yang tidak disetubui oleh suaminya, sampai ketika dia saatnya disalibkan, disitulah sebenarnya karyanya. Berapa tahun Tuhan Yesus melayani? Dia sejak umur 30 tahun melayani. Umur berapa Yesus disalibkan? 33. Hanya 3 tahun saja karyanya. Tetapi apa? Membekas. Dan benar-benar dirasakan oleh setiap orang yang percaya kepadanya. Seandainya Yesus itu tidak bangkit, saya tidak percaya. Mungkin saya bukan seorang Kristen kalau Yesus itu hanya mati saja. Tetapi Yesus sudah mati dan bangkit pada hari yang ketiga, kemudian dia naik ke surga. Di situ saya percaya. Kalau Yesus itu hanya mati saja, oh bukan Allah. Hanya manusia biasa saja dia. Ya. Tetapi karena dia sudah mati dan bangkit pada hari yang ketiga, itu intinya. Sehingga membuat saya menjadi orang yang percaya, dan kalian juga. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ini kasih yang paling agung saya pikir. Ya, kenapa saya tulis di sana kasih yang agung ya? Karena ini karya yang paling besar dari Allah buat manusia. Apa? Apa? Pengampunan. Kalau Allah saja sudah mengampuni manusia, kenapa manusia tidak mau mengampuni sesamanya? Alasan pertama, kenapa Allah mengutus Yesus untuk turun ke dunia? Apa alasannya di situ? Karena Allah mengasihi manusia. Luar biasa. Allah menciptakan manusia pada hari yang ke-6. Dan manusia diciptakan paling sempurna. Karena apa? Manusia itu dibuat. Allah itu membuat. Coba perhatikan di Alkitabnya itu, Allah ketika dia menciptakan cakrawala, berkata atau membuat? Menciptakan langit dan bumi, berkata atau berbuat? Membuat. Berkata kan? Hanya berkata saja, tidak ada membuat. Ya. Ketika Allah menciptakan ini jadi, hanya dengan berkata saja. Tetapi manusia dibuat. Dan yang membuat saya takjub, wajah saya dan wajah kalian sama nggak? Enggak kan? Itu luar biasa.
Ada yang gemuk seperti saya, ada yang kurus, ada yang pendek, ada yang tinggi, ada yang cantik, ada yang putih, ada yang ganteng juga, ada yang hitam manis, ya. Nah, dengan demikian berarti apa? Itulah mengapa alasannya saya katakan di situ, karena Allah mengasihi manusia. Karena manusia itu diciptakan yang paling sempurna. Paling sempurna. Manusia diberikan akal, pikiran untuk bisa menelaah mana yang baik, mana yang tidak. Oh, ini baik untuk dilakukan, oh ini tidak. Itu manusia diberikan pikiran. Manusia diberikan pikiran untuk bisa menciptakan. Dulu ketika zaman saya kuliah, saya pertama kali memakai HP itu dan HP-nya masih ada sampai sekarang. Nanti saya bawakan untuk di semester depan, karena semester depan itu ada mata pelajarannya, pembahasannya tentang teknologi. Nah, pada waktu itu HP itu hanya bisa SMS dengan telepon saja. Ya, tidak bisa untuk kirim foto, kirim apa. Warnanya juga masih hanya kuning atau putih begitu saja warna lampunya. Dan bunyinya masih bunyi monoponik, bukan poliponik ataupun bukan MP3 seperti sekarang. Pada waktu itu saya berbicara dengan teman begitu ya. Jangan-jangan tahun 2020 nanti apa kita sudah bisa telepon dengan orang, tetapi orang kita bisa ngelihat begitu ya. Dan sekolah nggak ke sekolah, tapi hanya lewat tampilan komputer begitu. Dan ternyata betul diiyakan sama Tuhan ketika kemarin COVID, nggak ada yang bisa ke sekolah, akhirnya belajar ya. Nah, jadi kemajuan teknologi itu memang harus diiringi, harus dibarengi. Nah, itulah yang tadi yang mau saya katakan, bahwa manusia itu diciptakan paling sempurna, punya segalanya. Lanjut. Alasan yang kedua, karena Allah Maha Pengampun. Apa itu Maha Pengampun? Ada yang bisa kasih penjelasan buat saya? Apa itu Maha Pengampun? Apa itu Maha Pengampun? Ada nggak yang bisa kasih penjelasan? Apa? Ya, Maha Pengampun. Apa kira-kira menurut kalian? Memiliki hati yang tulus. Ada lagi? Maha Pengampun itu mau berapa kali pun kalian minta maaf, mau minta ampun, pasti diampuni. Nah, itu yang ditanyakan sama Petrus. Petrus bertanya, Tuhan, berapa kali saya harus memaafkan saudara saya, memaafkan orang lain? Apa kata Yesus? Apakah 3 kali kah? Apakah 7 kali kah? Kata Petrus begitu kan? Tetapi Yesus bilang bukan.
tetapi 70 kali 7 kali. Maksudnya itu kalau dikalikan itu 490. Kalau dalam angka Yunani itu hampir mendekati sempurna gitu ya. Tetapi bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah bahwa memaafkan orang lain itu tidak ada batasnya. Ya. Mau berapa kali pun orang itu minta maaf, maafkan dia. Lebih enak mana, mengakui kesalahan atau melemparkan kesalahan kepada orang lain? Akui kesalahan. Ketika saya pulang dari, saya awalnya saya tidak sampai menjadi pendeta, hanya seorang vikar saja. Ketika saya pulang, saya menghadap orang tua saya, ibu saya menangis. Dan saya minta maaf. Saya katakan saya minta maaf. Dan saya pulang bukan karena kekerasan hati saya, tetapi saya pulang begitu. Saya tidak bisa jauh dari orang tua saya. Itu yang saya rasakan waktu itu. Sehingga lebih enak mengakui daripada apa? Memendam atau tidak mengakui kesalahannya. Akui apa yang pernah kalian lakukan itu, akui. Minta maaf sama orang yang pernah kalian sakiti. Mungkin tanpa dia ketahui misalnya. Tuhan itu seperti CCTV itu ya. Dia bisa tahu apa yang sudah kita lakukan. Nah sekarang kan sudah canggih nih. Lalu harus pakai CCTV kamera begitu di tempat-tempat tertentu. Jadi kalau misalnya ada orang yang melakukan kejahatan, ketahuan. Ya seperti itulah. Ya. Apa yang kita lakukan itu Tuhan tahu. Nah ini tahapan pemberian maaf. Sakit hati atau tidak dapat melupakan orang yang membuat kita sakit hati. Krisis begitu ya. Tidak mau memberi maaf ini. Membenci orang yang berharap orang yang menyakiti kita mengalami hal yang sama. Kemudian menyembuhkan, melihat orang yang menyakiti kita dengan pandangan baru yang dapat menyembuhkan kita, mampu menolak rasa sakit dan mengalami dibebaskan. Keempat, berjalan bersama, mampu dan berani mengundang orang yang menyakiti kita. Kita memulihkan hubungan. Pertanyaannya, perintah Tuhan itu ada di Alkitab juga. Ampuni kesalahan orang lain dan doakan musuhmu. Pernah mendoakan musuhmu? Pernah mendoakan musuhmu? Pernah tidak? Nggak pernah, Brian? Nggak pernah? Pernah mendoakan musuhnya? Pernah mendoakan orang yang membenci kalian? Yang tidak suka dengan kalian? Nggak pernah. Atau orang yang mengambil barang kalian? Pernah didoakan? Tetapi Tuhan mengatakan itu harus kita lakukan. Ya. Jadi mendoakan orang yang memusuhi kita, mendoakan orang yang sudah berbuat jahat kepada kita, mendoakan orang yang sudah berbuat tidak baik kepada kita itu harus. Ya. Jangan memendam amarah. Pengampunan lahir dari kemurahan hati dan belas kasih yang mendalam. Itu yang penting.
Nah ini, belajar mengampuni dari Yesus. Yohanes 8 ayat 2 sampai 11. Ketika Yesus mengampuni seorang perempuan yang mau bertobat itu tadi. Yang pertama, Yesus membebaskan manusia dari belenggu dosa karena belas kasih-Nya. Yang kedua, Yesus menghendaki agar semua manusia bebas dari dosa dan hidup merdeka sebagai anak-anak Allah. Yang ketiga, Yesus adalah wujud dari belas kasih Allah kepada manusia. Yang keempat, Yesus membawa manusia pada pertobatan. Ya. Kalau sudah percaya kepada Yesus, pasti akan membawa kita kepada pertobatan. Yang kelima, manusia dituntut mau bertobat, meninggalkan perbuatan dosa dan kembali ke jalan Allah. Ini yang harus dilakukan. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Sebagai murid Yesus dan beriman kepadanya, harus meneladani Dia, memiliki sikap belas kasih. Ya. Ketika seorang perempuan yang sakit pendarahan yang sudah lama, dia berkeyakinan bahwa ketika menyentuh jubahnya pun aku akan tahir atau dibersihkan atau disembuhkan, begitu ya. Betul. Ketika perempuan itu bertemu dengan Yesus hanya dengan memegang jubahnya aja, karena dia yakin dan percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, sembuh dia. Yang kedua, berbuat baik kepada sesama secara tulus dan ikhlas tanpa pamrih. Jangan mau menolong orang lain karena apa? Jangan mau menolong orang lain karena apa? Karena ada embel-embelnya. Jangan. Yang ketiga, mau memaafkan dan tidak mendendam. Ya. Ini yang harus. Jangan sampai kalian tidak mau memaafkan orang lain ataupun malah menjadi dendam, jangan. Yang keempat, tidak mengungkit-ungkit dosa dan kesalahan orang pada masa lalu. Jangan lagi. Ya, jangan diungkit lagi. Permasalahan yang sudah lalu, kamu ini dulu yang mau cubit saya atau kamu yang, jangan. Ingat aja saya masih, jangan. Di sini kan sudah dikatakan jangan diungkit-ungkit lagi dosa dan kesalahan pada masa lalu. Ya. Yang kelima, menghargai dan menerima perubahan sikap orang serta mendukung mereka yang ingin memperbaiki diri. Karena menjauhi dosa dan bertobat untuk semua kesalahan dan kelalaian. Harus mengakui dosa dan bertobat. Ya, menjauhi dosa dan bertobat untuk semua kesalahan. Bertobat, harus ada pertobatan. Kenapa harus ada pertobatan? Ya, itu penting dalam kehidupan. Kalau tidak ada pertobatan, ya pasti kembali lagi. Tidak ada rasa penyesalan dalam diri karena sudah melakukan sesuatu hal yang jahat, sehingga membuat dia menjadi tidak mau bertobat. Nah, ada satu video tentang mengampuni ini ya. Saya akan putarkan kepada kalian, perhatikan saja. Yesus, pernahkah Anda disakiti oleh seseorang hingga hati Anda itu terasa begitu sakit sampai-sampai Anda nggak bisa mengampuni orang itu? Ya, orang bilang pengampunan itu mudah sekali diperkatakan, tetapi dilakukan sulit. Benarkah demikian? Nah, apa kata Alkitab mengenai pengampunan ini? Nah, sebelum saya lanjutkan, saya mengajak Anda Jesiers untuk subscribe dan klik tombol lonceng
agar jikalau ada update video terbaru dari Jawaban Channel, Anda tidak ketinggalan. Tahu Yesus, ketika Anda tidak mau mengampuni, Anda sedang memberontak terhadap Allah. Mengapa demikian? Karena Alkitab berkata dalam surat Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-30 berkata demikian. Sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Ya, jadi kalau kita simpan dendam, simpan kesalahan orang, dan kita tetap bersikeras untuk itu, kita sedang mengatakan begini, Tuhan, Engkau tidak cukup adil untuk memberikan sesuatu yang setimpal dengan apa yang sudah dilakukan kepada saya. Untuk mereka yang memberontak, itu sama seperti ilustrasi Yesus pada Matius pasal 18 ayat 33 dan 34, di mana ketika seorang tuan yang sudah melepaskan seseorang dari hutang-hutangnya, tapi orang ini tidak melepaskan hutang temannya, dia menyerahkan orang ini kepada algojo-algojonya sampai hutang-hutangnya lunas. Nah, di samping itu, kalau kita tidak mau mengampuni, kita simpan dendam, kita simpan kesalahan orang, itu berdampak buruk sekali secara kedokteran kepada kesehatan tubuh kita. Apa saja? Gampang stres yang pasti. Depresinya itu nggak pernah berhenti. Bawaan yang nggak bisa tidur, udah nggak bisa tidur, pasti badan lemas, gampang sakit. Makan juga nggak selera. Akhirnya apa? Penuaan dini. Wajah kita lebih tua dari usia kita. Dan kita tidak mau itu terjadi. Sebaliknya, manfaat dari pengampunan itu justru luar biasa. Karena itu akan meningkatkan daya tahan tubuh kita. Kekebalan tubuh kita akan semakin baik. Kita mudah tidur, tidak kehilangan selera makan, kita bisa beraktivitas dengan baik. Ada semangat dalam hidup ini. Nah, saya ingin sekali Anda benar-benar mengalami manfaat dari pengampunan ini. Pertama kali Yesus mengajarkan tentang hal mengampuni adalah dalam doa Bapa kami. Di Matius pasal 6 ayat 12 yang berbunyi, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dengan penjelasan di ayat 14 dan 15-nya adalah, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi pengampunan itu bukan tentang bagaimana kita bisa melepaskan orang yang menyakiti kita karena kesalahannya. Tetapi ini bicara mengenai bagaimana kita mampu untuk melepaskan diri dari sesuatu yang mengikat kita, yaitu rasa untuk menuntut balas dan juga rasa amarah dan dendam. Bahasa Ibrani mengampuni adalah nasa, atau juga disebut juga dengan salah, artinya menyingkirkan ya, atau membuang. Dan ini tercatat dalam Perjanjian Lama di kitab Mika pasal yang ke-7 ayat 18 sampai 19. Ini bentuk pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, kalau Tuhan saja mengampuni, artinya membuang semua kesalahan kita, kita pun juga harus mampu untuk melakukan hal yang sama. Bukan membuang orangnya, tapi memutuskan hutang-hutangnya atau kesalahannya atas kita. Sehingga ini lebih cocok konteksnya kepada Matius pasal 6 ayat 14 dan 15 tadi. Kata mengampuni itu ditulis dalam bahasa Yunani yang artinya aphiemi, memutuskan hubungan, memutuskan hutang, melupakannya, kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita ingin dihapuskan hutang kita, dosa kita oleh penebusan Tuhan Yesus di kayu salib, maka kita pun juga harus mampu untuk memutuskan hutang atau dosa atau kesalahan orang yang bersalah kepada kita. Dalam Matius pasal yang ke-18 ayat 21 dan 22, Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? 7 kali. Namun Yesus menjawab, bukan sampai 7 kali, melainkan 70 kali, 7 kali. Artinya 490 kali nih Yesus. Ahli Alkitab sering menghubungkan angka 490 ini dengan satu istilah dalam bahasa Ibrani, yaitu tamim, yang artinya merujuk kepada kesempurnaan, keutuhan, ya, seutuhnya. Dan kata lain, tidak bercela, kira-kira seperti itu. Berarti ketika kita benar-benar mau mengambil satu keputusan, aphiemi,
untuk benar-benar melepaskan segala kesalahan orang dan ikatan itu, kita akan mengalami pemulihan yang tidak setengah-setengah. Untuk bisa memberikan pengampunan, kita membutuhkan Tuhan Yesus. Kita membutuhkan kasih-Nya itu benar-benar mengalir dalam hidup kita, dalam hidup Anda. Dan Allah sudah menunjukkan kasih-Nya secara nyata dengan kematian Yesus di kayu salib ketika kita masih berdosa. Roma pasal 5 ayat 8 menuliskan demikian. Pemulihan butuh proses, tapi pengampunan adalah keputusan yang langsung engkau putuskan, engkau ampuni, engkau lepaskan dari ikatan segala hutang-hutang dan kesalahannya, dan engkau belajar untuk berserah kepada Allah. Siapa yang saat ini mungkin masih Anda rasakan begitu menyakiti hati Anda? Mungkin suami, istri, atau orang tua. Anda hubungi Sahabat 24, Anda akan bertemu dengan orang-orang yang akan mendoakan Anda. Anda akan semakin dikuatkan, dan saya percaya dari apa yang mereka doakan, Anda mengalami pemulihan, dan kuasa pengampunan itu boleh Anda berikan kepada mereka yang sudah menyakiti hati Anda, dan Anda benar-benar hidup dalam damai sejahtera Allah. Sampai jumpa di Kata Alkitab selanjutnya, dan selamat menikmati kasih Tuhan yang hebat. Oke. Ya. Sebelum ke akhir, ke kesimpulan, kira-kira menurut kalian apa kesimpulan yang bisa kalian ambil dari yang materi kita hari ini? Tentang apa tadi? Pengampunan atau mengampuni. Apa hal yang bisa diambil? Hal pokok yang bisa diambil. Garis besarnya saja. Tidak usah banyak. Apa aja? Jika kita ingin diampuni kesalahan kita oleh Tuhan, maka kita harus mengampuni kesalahan orang lain. Nah, ada lagi? Apa? Kesimpulan yang bisa diambil dari pelajaran hari ini? Apa nak? Ada? Apa kesimpulanmu, Brian? Kesimpulanmu dengan pelajaran hari ini apa? Kamu apa? Kesimpulanmu dengan pelajaran hari ini? Nggak tahu. Loh, nggak tahu. Agrona? Apa yang bisa kamu simpulkan dengan pelajaran hari ini? Tadi temannya bilang, kalau kita ingin dimaafkan oleh Tuhan, maka kita harus memaafkan orang lain. Ya, betul. Apalagi selain itu? Janganlah berhenti memaafkan orang lain walaupun dia Ya. Walaupun dia sering melakukannya, lalu dia minta maaf, ya dimaafkan. Ya. Apa lagi? Ada lagi? Hah? Kamu? Apa? Tidak ada batasan untuk ya, memaafkan orang lain, mengampuni orang lain. Nah ini, semua manusia itu telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Ya. Maka manusia harus bertobat. Karena kita sudah diampuni oleh Allah, kalau kita harus tetap berpegang teguh terhadap apa yang sudah kita lakukan, maka itu akan berakibat dosa, dan upah dosa ialah
maut. Kalau kita tetap bertahan di dalam dosa ya. Kemudian Allah yang Maha Kasih mengutus anaknya yang tunggal untuk mengampuni dan menyelamatkan manusia yang berdosa. Siapa? Yesus Kristus. Ada 3 alasan ya, mengapa Yesus Kristus itu mau diutus oleh Allah. Kenapa Allah mengutus Yesus Kristus turun ke dunia ini? Karena yang pertama, Allah itu Maha Kasih, yang kedua tadi Maha Pengampun, ada yang ketiga karena Allah Maha Penyelamat. Kemudian yang kelima, setiap manusia yang percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan akan diselamatkan. Termasuk juga tadi kalau kita mau dimaafkan oleh Tuhan, maka kita harus memaafkan orang lain, mengampuni orang lain. Dan tidak bosan-bosan kalau orang minta maaf, ya dimaafkan. Kenapa? Dikatakan tadi, yang berhak untuk menghakimi siapa? Tuhan Yesus. Bukan saya, bukan kalian. Ya. Makanya kita dikatakan tidak boleh menghakimi orang lain, tidak boleh membunuh orang lain. Ya. Karena dari mengadili orang lain itu akhirnya bisa membunuh orang lain. Itu berbahaya. Ya. Oke. Terima kasih. Nah ini, aduh nggak kelihatan ya. Kecil sekali. Kelihatan nggak? Kelihatan. Jadi saya pikir kelihatan, ternyata enggak. Begini. Soal yang pertama. Nih kita jawab langsung saja. Ini pilihan ganda. Memberi pengampunan kepada orang yang bersalah jangan hanya di bibir saja. Akan tetapi pengampunan harus datang dari A. Hati yang tulus dan rela, B. Keluarga yang damai, C. Tindakan yang besar, D. Perasaan tega. Hati yang tulus dan rela. Yang kedua, cara kita menjawab pengampunan Tuhan adalah dengan A. Taat ajarannya, B. Beriman kepadanya, C. Mengampuni orang lain, D. Tidak suka mendendam. Yang mana? C. Mengampuni orang lain. Kalau kita sudah diampuni oleh Tuhan, kita harus mengampuni orang lain. Ketiga, mengampuni bisa membebaskan kita dari kuasa A. Adil dan bijaksana, B. Persetujuan dan egoisme, C. Kebencian dan kemarahan, D. Persahabatan dan permusuhan. Yang mana? Jangan ribut, jangan ribut. Gimana? C. Ya, kebencian dan kemarahan. Yang keempat, memberi pengampunan kepada orang lain yang telah bersalah kepada kita, berarti kita dapat memperbaiki A. Kepintaran dan kemandirian pribadi, B. Hubungan menjadi lebih baik, C. Kepuasan hati yang tersakiti, D. Status sosial. Yang mana? Dapat memperbaiki hubungan menjadi lebih baik ya. Memberi pengampunan kepada orang lain itu ya. Yang kelima, sikap yang mau mengampuni satu dengan yang lain
merupakan penting bagi remaja Kristen, karena sikap yang mau mengampuni satu dengan yang lain merupakan penting bagi remaja Kristen. Karena A akan menguntungkan remaja Kristen itu sendiri, B menjadi beban hidup sehingga akan tertekan, C menjadi bagian hidupnya yang akan dijalani, D merupakan respon atas kasih dan anugerah Tuhan sehingga memiliki damai sejahtera. Merupakan respon atas kasih dan anugerah Tuhan sehingga memiliki damai sejahtera. Oke. Habis? Iya. Terima kasih ya untuk hari ini. Ya. Nanti akan kita lanjutkan lagi minggu depan. Siapa mau berdoa? Siapa? Ya. Oke. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala yang Kau berikan hari ini. Semoga ilmu yang telah dibagikan oleh Pak Alex dapat kami terima dengan baik, Tuhan Yesus. Terima kasih Pak dengan yang Kau berikan dengan hari ini, Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih. Selamat pagi.